Hai shalom adik-adik semuanya. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam siraman rohani Minggu Ceria. Adik-adik, Kak Yeni mau bertanya, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Yes, Kak Yeni percaya adik-adik yang ada di rumah sekarang dalam keadaan yang sehat, kuat. Karena kita tahu Tuhan selalu menjaga kita dan selalu memelihara kita. Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama kembali mau belajar firman Tuhan. Adik-adik, sekarang sebelum kita belajar firman Tuhan, kita siapkan Alkitabnya. Yuk yang sudah bisa membaca, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau memulainya semua dengan berdoa. Supaya Tuhan yang memimpin kita dan Tuhan yang menuntun kita dan kita mengerti firman Tuhan. Baik adik-adik, semua lipat tangannya dan tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, pada saat hari ini kami bersyukur akan cinta kasih Tuhan yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami hari lepas hari. Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Hingga pada saat hari ini Tuhan, kami bersyukur kami dapat bertemu kembali dalam Minggu Ceria. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memimpin kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami pada saat hari ini. Berkati adik-adik yang ada di rumah. Biarlah Engkau yang memimpin adik-adik. Berikan hati bagi kami semua untuk sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan. Berikan kami telinga untuk sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini. Kami rindu belajar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Sehingga kami benar-benar memberikan hati kami untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan membaca firman Tuhan, Kak Yeni mau mengingatkan tentang firman Tuhan minggu lalu. Ya, minggu lalu kita belajar tentang Yakub. Bagaimana perjalanan Yakub dari Betel sampai ke Haran. Tuhan menyertai perjalanan Yakub yang begitu panjang, yang begitu jauh, hingga sampai di Haran. Sampai di Haran, Yakub bertemu dengan Rahel. Dan akhirnya dia bertemu dengan pamannya Laban. Laban menerima Yakub dan membawa Yakub ke rumahnya. Bahkan menyuruh Yakub untuk tinggal di rumah Laban adik-adik. Dan bukan hanya tinggal, Yakub dipersilahkan untuk bekerja. Bahkan Yakub diminta, apa yang engkau inginkan menjadi upahmu pada saat bekerja di rumahku. Nah, bukan hanya bekerja, Yakub juga diberikan apa yang Yakub minta sebagai upah atau hasil dari apa yang dikerjakannya. Dan Tuhan memberkati semua yang dikerjakan oleh Yakub. Apapun yang dipelihara Yakub, baik itu domba, kambing-kambing, Tuhan memberkati semuanya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, melanjutkan dari apa yang kita sudah pelajari minggu lalu. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana Yakub mau pulang ke rumah ayahnya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-25 sampai pasal yang ke-31. Nah, kita sama-sama belajar bagaimana Yakub ingin pulang ke rumah ayahnya, ingin kembali ke tanah Kanaan. Yuk kita lihat dalam Kejadian pasal 30 ayat yang ke-25. Kita mau melihat bagaimana pada saat itu Yakub menyampaikan isi hatinya kepada Laban. Ayat yang ke-25 mengatakan,
Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku." Adik-adik, pada saat itu Yakub memberitahu Laban bahwa dia ingin kembali ke tanah kelahirannya di Kanaan. Laban tahu Yakub telah melakukan pekerjaan dengan baik, merawat domba dan ternaknya, dan Laban pada saat itu tidak ingin kehilangan Yakub. Lalu kata Laban, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Yakub menjawab, "Aku akan tinggal dan bekerja untukmu jika kamu membiarkan aku lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku." Lalu Laban setuju. Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, badam, dan berangan. Lalu dikupasnya dahan-dahan itu hingga berbelang-belang, dan meletakkan cabang-cabang yang dikupas ke dalam palungan dan ke dalam tempat minum di mana kawanan domba datang minum. Ketika mereka kawin, mereka melahirkan anak-anak muda yang bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang, sehingga menjadi miliknya. Dia membuat kawanan domba yang terpisah untuk dirinya sendiri dan menjadikan milik Yakub lebih besar dan lebih kuat daripada milik Laban. Dengan cara ini, Yakub menjadi sangat kaya dan memiliki lebih banyak budak, baik itu budak perempuan, budak laki-laki, serta memiliki unta dan keledai. Lalu adik-adik, putra-putra Laban mengatakan kepada Laban, "Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya." Yakub segera menyadari bahwa sikap Laban terhadapnya telah berubah. Lalu Tuhan berkata kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Akhirnya Yakub menyampaikan kepada istri-istrinya, kepada Rahel dan Lea. Dan Rahel serta Lea setuju untuk pergi ke Kanaan bersama Yakub. Mereka naik unta dan membawa ternak mereka. Tetapi mereka tidak memberitahu Laban kalau mereka telah pergi. Sebelum mereka pergi, adik-adik tahu, Rahel diam-diam mencuri dewa di rumah ayahnya, di rumah Laban, adik-adik. 3 hari kemudian Laban diberitahu bahwa Yakub telah pergi meninggalkan dia. Dan akhirnya Laban segera berangkat mengejar Yakub. Yakub mendirikan kemahnya di pegunungan Gilead. Setelah 7 hari perjalanan Yakub, akhirnya Laban bisa menyusul Yakub sampai di pegunungan Gilead. Tetapi di dalam mimpi, Tuhan mengingatkan Laban untuk tidak mengatakan hal baik atau buruk kepada Yakub. Laban bertanya, "Mengapa kamu lari dan menipu aku, Yakub? Kamu bahkan tidak membiarkan aku untuk mengantar engkau dengan sukacita, dan tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucuku dan anak-anak perempuanku." Lalu Laban berkata juga, "Dan mengapa kamu mencuri patung dewa-dewaku?" Yakub menjawab bahwa dia tidak mengucapkan selamat tinggal karena dia takut kalau Laban tidak akan mengizinkan dia pergi. Tetapi
Yakub tidak tahu kalau Rahel telah mencuri dewa-dewa ayahnya. Lalu Yakub berkata kepada Laban, "Jika kamu menemukan orang yang telah mencuri dewa-dewamu, mereka akan mati." Lalu Laban mulai mencari di tenda-tenda dan tidak menemukan apapun. Karena Rahel telah menyembunyikan para dewa-dewa di atas pelana untanya yang ada di tendanya. Setelah dia menyembunyikannya, dia duduk di atas pelana tersebut adik-adik dan menolak untuk bangun ketika ayahnya menggeledah tendanya. Dan pada akhirnya Laban tidak menemukan dewa-dewanya. Lalu Yakub berkata, "Sudahkah engkau menemukan dewa yang dicuri? Saya telah bekerja keras untuk engkau dan memperlakukan engkau dengan adil. Tuhan telah melihat kesulitan saya dan dalam mimpi engkau telah ditegur oleh Tuhan." Laban menjawab, "Yang kamu lihat adalah milikku, tetapi apa yang bisa aku lakukan? Mari kita membuat kesepakatan antara kita berdua." Lalu akhirnya Yakub dan Laban mengumpulkan batu dan menumpukkan batu-batu tersebut menjadi tumpukan. Lalu mereka makan bersama. Laban berjanji untuk tidak melewati tumpukan batu untuk menyakiti Yakub. Dan Yakub juga berjanji untuk tidak melewati tumpukan itu untuk menyakiti Laban. Mereka bersumpah atas nama Tuhan dan mempersembahkan korban. Keesokan paginya, Laban mencium putri dan cucu-cucunya dan mengucapkan selamat tinggal, dan kemudian kembali ke rumahnya. Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana pada saat itu Yakub pergi bersama istri dan anak-anaknya dengan diam-diam adik-adik. Yakub tidak memberitahu Laban karena Yakub takut pada saat itu Laban tidak mengizinkan dia pergi. Dan ternyata Laban juga memiliki patung dewa-dewa di rumahnya. Dan Rahel mencuri patung itu diam-diam. Yakub sama sekali tidak mengetahuinya. Adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar, ya. Kalau kita membaca, coba kita sama-sama membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-41. Ternyata adik-adik sudah sangat lama Yakub bekerja di rumah Laban. Sudah 20 tahun. Minggu lalu kita belajar bagaimana Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tetapi setelah bekerja selama 7 tahun, Laban memberikan Lea. Dan akhirnya setelah seminggu pernikahan Yakub dengan Lea, Laban memberikan Rahel. Tetapi tidak diberikan dengan cuma-cuma. Yakub harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Jadi kalau kita jumlahkan 7 tahun tambah 7 tahun itu 14 tahun. Dan tambah 6 tahun lagi Yakub sudah bekerja di rumah Laban. Dan totalnya 20 tahun. Kita baca di ayat yang ke-38 adik-adik. "Selama 20 tahun ini aku bekerja bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantikannya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau menuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu.
Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Adik-adik, ternyata selama 20 tahun Yakub bekerja dengan begitu keras. Yakub bekerja dengan begitu luar biasa. Kita lihat pada saat ini, ya, Tuhan memperhatikan setiap apa yang dikerjakan oleh Yakub. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Yakub itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kenapa? Coba kita lihat Kejadian pasal 31 ayat yang ke-42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Nah, adik-adik, segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh Yakub diberkati oleh Tuhan. Ya, dikatakan di sini, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku. Yakub tahu kalau di dalam setiap perjalanan hidupnya, dalam setiap pekerjaannya ada Tuhan yang menyertai Yakub, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yakub itu berhasil, adik-adik. Tetapi bukan hanya menyertai Yakub, Tuhan memperhatikan setiap apapun yang dikerjakan oleh Yakub. Adik-adik, pada saat ini kita mau belajar mengapa Yakub bisa berhasil dalam setiap apa yang dia kerjakannya. Mengapa Yakub selalu diberkati dalam dia melakukan setiap tugasnya. Banyak hal yang dilakukan oleh Yakub. Banyak pekerjaan yang diberikan Laban untuk dikerjakan Yakub. Dan semuanya itu bisa dilakukan dengan baik. Kita sama-sama belajar dari Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Kita mau belajar hal yang pertama, mengapa Yakub bisa berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Karena Yakub bekerja dengan sangat rajin. Ya. Pertama kita melihat karena Yakub bekerja dengan sangat rajin dan sangat baik. Ayat yang ke-38 adik-adik. Coba kita baca bersama-sama. Selama 20 tahun aku bersama-sama dengan engkau, kata Yakub. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Hal yang pertama, Yakub bekerja dengan begitu baik. Nah, kita lihat dalam ayat ini, setiap domba yang sedang bunting, setiap domba yang punya anak di dalam perutnya, dalam kandungannya, tidak pernah keguguran. Itu berarti Yakub pada saat itu betul-betul menjaga, betul-betul merawat domba-domba yang sedang memiliki anak dalam perutnya itu, sehingga tetap sehat, tetap kuat, dan anak-anak dari kambing domba itu bisa lahir dengan sehat. Serta dikatakan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Adik-adik tahu tidak? Yakub juga punya keinginan untuk makan daging. Pingin sekali makan daging, tetapi dia tidak pernah mengambil satu domba jantan dari miliknya Laban untuk dia makan. Walaupun dia sangat ingin untuk makan daging, tetapi dia tidak pernah mencuri atau mengambil diam-diam apa yang menjadi kepunyaan Laban. Hal yang pertama kita belajar yaitu Yakub bekerja dengan sangat baik dan bekerja dengan rajin merawat setiap ternak yang dipercayakan Laban kepada Yakub.
Yang kedua, kenapa Yakub berhasil dan Tuhan memberkati setiap apa yang dikerjakannya? Ya. Karena Yakub bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ayat yang ke-39 mengatakan, yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantikannya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Yakub bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ya, dia melakukan semua tugasnya dengan tanggung jawab. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah dibawa Yakub kepada Laban. Dia tidak pernah mengatakan, Laban, ini dombamu sudah dimakan oleh serigala. Laban, kambingmu sudah dimakan oleh singa. Dia tidak pernah mengatakan itu. Tetapi dia menggantikan semua yang dimakan atau yang diterkam oleh singa, oleh harimau, atau binatang buas yang lain dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memperhatikan semuanya. Tuhan memperhatikan apa yang dikerjakan Yakub dengan penuh rasa tanggung jawab. Yakub juga bekerja pada saat itu dengan penuh kesetiaan. Kenapa Kak Yani bisa mengatakan Yakub bekerja dengan setia? Ayo kita lihat di ayat yang ke-40 dan 41. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Ayat 40 mengatakan, aku dimakan panas. Berarti walaupun sinar matahari begitu panas, Yakub setia menjaga domba-dombanya, menjaga kambing-kambingnya yang sedang mencari makan. Dan kedinginan waktu malam pun dia tidak pernah meninggalkan kambing dombanya pada saat dia membawa kambing dombanya di padang. Dia selalu menjaga dengan baik, merawat kambing domba itu. Dia dengan penuh tanggung jawab menjaga setiap kambing domba itu. Jika ada hewan buas yang ingin memakannya, dia menjaganya. Bahkan kalaupun sudah dimakan atau dikatakan di sini telah diterkam oleh binatang buas, Yakub tidak pernah menunjukkan kepada Laban karena itu tanggung jawab Yakub. Dan Yakub melakukannya dengan setia. Baik itu yang panasnya matahari, baik itu dinginnya malam itu, dia tetap menjaga kambing domba. Yakub bekerja dengan setia adik-adik. Maka dari itu Yakub bisa berhasil dan selalu diberkati oleh Tuhan. Tidak pernah sia-sia apa yang dikerjakan oleh Yakub pada saat itu. Maka Tuhan memperhatikan seluruh apa yang dikerjakan Yakub, dan Yakub berhasil dalam setiap pekerjaannya. Adik-adik, seperti yang kita sudah belajar dalam firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan memperhatikan setiap yang dikerjakan oleh Yakub. Tuhan memperhatikan semua apa yang dikerjakan Yakub dengan baik. Yakub mengerjakannya dengan rajin. Yakub mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Bahkan Yakub melakukannya dengan setia. Maka Tuhan memberkati semua yang dikerjakan oleh Yakub. Kita sekarang ini, kita mau untuk Tuhan selalu memberkati dan membuat berhasil yang kita kerjakan. Kita harus melakukan semua apa yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan. Adik-adik yang di rumah, yang pada saat ini tugasnya adalah belajar. Ya, adik-adik mau menjadi orang yang sukses, mau menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas dalam pendidikan, dalam pelajaran di sekolah. Pertama, adik-adik belajar dari Bapak Yakub. Dia selalu mengerjakan setiap tugasnya dengan baik. Maka kita pun, maka adik-adik pun dalam belajar harus melakukan tugas adik-adik dengan baik. Rajin belajar. Yang kedua, tugas adik-adik di rumah itu harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, sebagai
eh, anak-anak yang masih sekolah harus mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian dengan penuh tanggung jawab. Ada PR dikerjakan. Jangan sampai di rumah mama tanya, ada PR nak? Oh iya ada mak, tapi nanti dulu saya mau pergi main. Tetapi tugas yang dikerjakan harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sama seperti Yakub, pada saat diberikan tugas pekerjaan oleh Laban, dia mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi pada saat kita sebagai murid-murid di sekolah harus melakukan setiap tugas yang diberikan dengan tanggung jawab. Salah satunya mengerjakan setiap tugas sekolah dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, harus melakukan semuanya dengan penuh kesetiaan. Ya. Setia melakukan setiap tugas yang diberikan. Apalagi pada saat ini tugas-tugas yang diberikan itu dengan cara online. Setiap hari ada tugas. Nah, terkadang-kadang kita bingung atau merasa capek dengan tugas. Jangan adik-adik. Sama seperti Yakub mengatakan, aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Demikian kita harus lakukan semua tanggung jawab yang diberikan oleh guru kepada kita, siswa-siswanya atau murid-muridnya. Kita harus melakukannya dengan penuh kesetiaan. Belajar dari Yakub. Ya. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah. Jeripayah yang dilakukan oleh Yakub diperhatikan oleh Allah. Demikian juga di dalam kehidupan kita sekarang. Apapun yang kita lakukan dengan kesungguhan hati kita, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, kita lakukan dengan penuh kesetiaan, Tuhan memperhatikannya dan Tuhan yang akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan, adik-adik. Kita belajar pada saat hari ini, ya, sebagaimana Yakub melakukan setiap tugasnya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab, bahkan dengan sangat rajin dan sangat baik melakukan setiap tugasnya. Demikian kita, ya, sebagai siswa atau sebagai murid, lakukan setiap tugas kita yang diberikan dari sekolah. Sebagai anak-anak, ya, bukan hanya di sekolah saja kita mengerjakan tugas, tetapi di rumah kita sebagai anak punya tugas, ya, membantu orang tua, menyapu rumah, cuci piring, atau menjaga adik-adik. Kita harus setia melakukannya. Menolong orang tua kita itu adalah satu tanggung jawab kita. Bukan menolong mencari uang, tetapi tanggung jawab kita bagaimana kita menolong, meringankan orang tua kita di rumah. Kita membantu mencuci piring, membantu menyapu rumah, membantu menjaga adik. Itu adalah pekerjaan yang Tuhan akan perhatikan. Itu adalah tugas kita yang Tuhan akan lihat. Ya, dan Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita lakukan, baik di dalam rumah kita kepada orang tua kita, dan juga kepada guru-guru kita di sekolah kita. Kita melakukan semua tanggung jawab kita dengan baik. Itu firman Tuhan yang kita pelajari pada saat hari ini, adik-adik. 3 hal yang kita pelajari, ya. Jika kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, kita juga tahu bahwa Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Ya. Asalkan yang pertama ialah bekerja dan melakukan segala sesuatunya dengan rajin, ya, dengan baik. Yang kedua, kita melakukan setiap tugas tanggung jawab kita, pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab, ya. Dan melakukan setiap pekerjaan kita, setiap tugas kita dengan penuh kesetiaan. Yakin dan percaya Tuhan yang menyertai kita akan memperhatikan setiap apa yang kita kerjakan, dan Tuhan akan memberkati kita. Itu firman Tuhan yang
bisa kita pelajari pada saat hari ini adik-adik. Biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, memberkati kita. Itu yang selalu memberikan kita pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari pada saat hari ini. Kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan, yang telah kami baca pada saat hari ini. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan, agar dalam setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang telah Engkau izinkan untuk kami lakukan, kami dapat mengerjakannya dengan baik, mengerjakannya dengan rajin, mengerjakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, bahkan mengerjakannya dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik semua yang ada di rumah. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati, Engkau yang selalu menuntun dalam setiap apapun yang dilakukan oleh adik-adik yang berada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Berkati kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami sehingga kami mampu melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mengakhiri perenungan kebenaran firman pada saat hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, demikian kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada saat hari ini. Sampai berjumpa di dalam Minggu Ceria minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.